Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poppy Sandra Dewi. Kali ini saya akan menjawab tugas minimasi penugasan menggunakan metode Hungarian. Di mana di sini diketahui ada kasus, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Siskoko yang dimana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Poppy, Sukron, Bima, dan Kartika, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, dan membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp10.000. Rp1.000, maaf. Tabel catatan, di sini ada tabel catatan data soalnya. Nah, ini adalah data catatan karyawan untuk adonan, memasak, dan memotong, mengemas di setiap karyawan, 4 karyawan tersebut. Datanya antara berikut ini. Nah, penyelesaian pertama, mencari angka terkecil untuk dikurangkan. Nah, ini adalah ada tabel sebelum dan sesudah. Nah, mari kita perhatikan tabel dan sebelum dan sesudahnya. Di sini udah saya tandai. Kenapa ini tandai? Ini adalah angka terkecil yang untuk dikurangkan dengan masing-masing angka yang ada. Nah, sebelumnya seperti ini, maka sesudahnya seperti ini. Dapat dari mana sih? Kan gitu pertanyaannya. Nah, 65 ini dikurang dengan 50. 55 dikurang dengan 45. 50 dikurang dengan 50. 45 dikurang dengan 45. Begitu juga dengan ini, dan ini. Mengemas, memotong, dan memasak. Maka didapat hasilnya ada seperti ini. Ini tabel sesudah. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, pastikan semua kolom sudah memiliki angka 0. Nah, kita cross check dulu ya. Kolom adonan, memasak, memotong, dan mengemas, apakah sudah ada angka 0-nya semua? Nah, ini adonan ada angka 0, memasak ada angka 0, memotong tidak ada, mengemas juga tidak ada. Nah, sekarang kita akan mengeksekusi dua kolom tersebut, yaitu memotong dan mengemas. Nah, caranya sama, kita cari angka yang paling kecilnya. Nah, di sini angka yang paling kecil 10 saya tandai. Setiap angka di sini dikurangkan dengan angka 10, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kita cek udah ada ke angka 0-nya semua? Sudah ya. Nah, kita cek lagi apakah sudah optimal apa belum. Nah, langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Ingat ya guys, ini kuncinya. Terletak di baris dan kolom yang berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Nah, ini gini ya guys. Bagus kalian memahami satu hal tapi benar-benar paham daripada melakukan semua hal tapi sia-sia gitu. Nah, kalian juga bisa satu aja yang dikuasai tapi benar-benar profesional berkualitas daripada semua dipelajari tapi 0 gitu. Nah, itu dia kunci dari metode ini itu. Perhatikan di matriks di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Bima dan Kartika, meskipun berbeda baris namun masih berada di kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal. Cek ya gengs, belum optimal karena berada di baris berbeda tapi kolom yang sama. Nah ini caranya kita tutup adonan, dan ini kita kasih garis gini mau nutup angka 0-nya. Nah, yang nggak kena garis itu adalah ini yang sudah saya blok. Caranya kita eksekusi lagi, cari angka paling kecil. Di sini 10. Nah, untuk angka yang kena double garis seperti 15 dan 10 ini kena double garis, dia ditambah dengan angka 10. Tetapi kalau yang hanya satu garis seperti 10 ini nggak apa-apa, dibiarin aja. Nah, yang saya blok ini dikurangkan dengan 10. Maka hasilnya jadi seperti ini.
di angka 5. Nah, apakah sudah optimal seperti ini? Kita cek ya. Adonan 0, memasak 0, memotong 0. Ini artinya sudah optimal ya guys. Berbeda baris, berbeda kolom, jadi artinya nggak ada yang tabrakan gitu. Udah, jadi satu orang tuh memegang satu keahlian masing-masing. Nah, jadi ini sudah optimal. Mari kita jelaskan kesimpulannya. Apakah sudah ditemukan nilai nol sejumlah atau sebanyak sumber daya? Ya, yang jumlah tercermin dengan jumlah barisnya mulai dari kolom yang hanya memiliki satu nilai nol, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai nol. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berbeda baris dan kolom. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, ini the last ya guys, the last one. Poppy dialokasikan pada tugas memotong sebanyak 60, Sukron dialokasikan pada tugas memasak sebanyak 45, Bima dialokasikan pada tugas adonan sebanyak 50, Kartika dialokasikan pada tugas mengemas sebanyak 60. Ini dijumlah dengan jadi totalnya tuh 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut ialah 215 dikali Rp1.000 sama dengan Rp215.000 per hari. Nah, saya kira itu aja penjelasannya. Jika kurang jelas dan ada kesalahan, saya mohon maaf. Namanya manusia pasti ada salahnya, dan penjelasan ini saya yakin belum sempurna sama sekali, dan saya harap ini ada manfaatnya dan dapat kalian ambil pelajarannya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.